Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, sebuah salon di Medan, Sumatera Utara digerebek emak-emak karena diduga sebagai tempat maksiat. Keributan terjadi antara pekerja salon dan warga. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini menggerebek sebuah salon di Medan, Sumatera Utara. Warga menduga salon Ratu Wijaya TikTok digunakan sebagai tempat maksiat sehingga meresahkan warga. Keributan sempat mewarnai penggerebekan. Salah seorang pekerja salon memaki warga karena tidak terima tempatnya bekerja disebut sebagai tempat maksiat. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi meminta identitas penghuni salon dan mencoba meredam kemarahan warga. Kumpul kebo. Udah berapa lama sering orang ini? Udah sering kali lah. Udah 3 kali dapat peringatan, udah 2 kali. Aksi warga yang didominasi mama ini reda setelah pemilik salon menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan meninggalkan perkampungan dalam waktu 3 hari. Pemirsa, ratusan warga menggeruduk kantor koperasi menuntut uang mereka dikembalikan. Warga meradang lantaran menilai telah dirugikan koperasi tersebut. Ratusan warga dari berbagai daerah ini menggeruduk kantor koperasi Neo Mitra Usaha. Koperasi di Tebo Jambi ini digeruduk lantaran anggotanya menuntut uang mereka dikembalikan. Dari total 1.700 anggota, uang mereka di koperasi mencapai 271 miliar rupiah. Tiap anggota telah menyetorkan penyertaan modal usaha ke koperasi mulai dari 50 juta hingga 2,5 miliar untuk satu orangnya. Anggota koperasi ini meradang lantaran menilai tidak menerima keuntungan dari uang yang mereka setor setiap bulannya. Uangnya setengah M, Mas. Setengah M. Itu janjinya dapat berapa dari setengah M tuh kita? Setengah M dapatnya 20.300.000. Tapi dapat nggak kita dari janji Neo itu? Kalau kan dapat, Mas, tapi saya cuma baru 2 bulan lah macet. Lama macet. Iya. Para anggota koperasi ini berharap ada itikat baik dari manajemen untuk menemui mereka dan pengembalian uang dapat berjalan lancar. Seorang buruh bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tewas tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter. Korban tewas terjatuh usai memperbaiki plafon rumah. Proses evakuasi yang penuh dramatis dilakukan petugas pemadam kebakaran terhadap Atik Saripudin di sebuah sumur di Kampung Cinumpang, Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Kedalaman 12 meter menjadi tantangan tersendiri bagi petugas penyelamat. Usai terjebak selama kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Namun sayangnya kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang memperbaiki langit-langit rumah atau plafon dengan menggunakan tangga. Namun kaki tangga yang digunakan korban diletakkan di atas bibir sumur. Saat hendak turun, tangga tersebut bergeser hingga korban terperosok ke dalam sumur. Jadi air di bawah sumur itu kira-kira 7 meteran lah. Jadi kita nggak begitu pas turun, nggak bisa langsung mengangkat korban gitu. Dengan alat apa tadi mengangkat kita korban? Dibantu pakai kawat mungkin. Besi ya? Ya, kawat besi. Ya. Karena korban di dalam air. Di bawah ya. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas dari Polsek Nagrak langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Jelang tahun baru, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan baik perjalanan domestik maupun internasional. Sementara itu di Stasiun Senen justru mengalami penurunan calon penumpang hingga 15%. Memasuki masa libur tahun baru, penumpang pesawat semakin ramai di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Meski demikian, jumlah penumpang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga Minggu sore, 70.000 penumpang melakukan perjalanan keluar kota maupun ke luar negeri. Berbagai persyaratan juga harus dipenuhi untuk dapat melakukan perjalanan udara yang mengacu pada SE Kementerian Perhubungan nomor 111 tahun 2021 di sektor penerbangan, diantaranya syarat vaksin. Nah, ini kami juga dari rombongan kami ada yang masih vaksin sekali. Kalau mengacu kepada Permen Hub yang baru, tentu kan nggak bisa terbang. Sementara tiket PP sudah dibeli. Nah, itu mungkin persoalan buat pemerintah. Sementara itu, 1 hari setelah Natal, penumpang di stasiun Pasar Senen menurun dibandingkan 24 Desember lalu. Penurunan calon penumpang mencapai 15%. Hingga siang tadi tercatat lebih dari 3.000 penumpang melakukan perjalanan dari stasiun Senen. Sementara 24 Desember lalu ada 7.600 penumpang melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Tujuan keberangkatan terbanyak masih didominasi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Dalam perjalanan kereta api ini, penumpang di atas 17 tahun wajib menunjukkan hasil vaksin dosis lengkap. Sedangkan penumpang umur 12 hingga 17 tahun cukup menunjukkan dosis pertama. Sementara untuk anak di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil tes PCR. Seorang pengendara mobil yang arogan dengan menganiaya remaja akhirnya ditangkap polisi. Meski ditangkap, polisi tidak menahan pelaku dan hanya dikenakan wajib lapor. Inilah rekaman CCTV saat satu mobil hendak parkir menabrak satu motor di depan minimarket di Jalan Pintu Air 4, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski tahu motornya tersenggol pelan, pemilik motor yang masih remaja tidak mempermasalahkan dan hanya meminta izin agar pengendara mobil menggeser kendaraannya agar dia bisa keluar. Namun, hal ini ditanggapi pengemudi mobil dengan arogan dan langsung menganiaya korban. Setelah video penganiayaan ini viral di media sosial dan mendapat laporan korban, Polrestabes Medan akhirnya menangkap pelaku berinisial HM yang juga merupakan kader salah satu partai politik. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menganiaya korban lantaran merasa tersinggung dengan perkataan korban saat meminta dirinya menggeser mobil. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa yang bersangkutan motifnya adalah karena sakit hati. Sakit hati karena merasa anak korban ini tidak sopan sama dia. Sementara itu pengakuan pelaku yang disampaikan polisi dibantah ibu korban yang turut hadir saat rilis. Dirinya menilai anaknya sudah sopan dan tidak berkata kasar saat kejadian. Katanya ada berkata-kata kasar, itu tidak ada sama sekali. Karena saya, alhamdulillah, saya didik anak saya dari kecil, sekolah Al-Azhar sampai SMA di Al-Azhar juga, dan guru-guru juga mereka tahu bagaimana pribadi anak saya sesungguhnya nggak pernah berkata dengan kasar. Yang ada dia bilang sama saya, dia bercerita, Pak, geser mobilnya dikit, turun bapak ini sopan kali tahu, langsung nendang sampai mengeluarkan kata-kata kotor untuk anak saya. Kepada pelaku, polisi hanya mengenakan wajib lapor seminggu 1 kali. Menurut polisi, tidak dilakukan penahanan lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Ruang ganti Timnas Indonesia diselimuti kebahagiaan usai melibas Timnas Singapura. Newsroom kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.